Sebuah pulau kecil, begitu kecil sampai bisa muat di dalam satu lapangan sepak bola, tetapi dihuni lebih dari 500 orang. Tidak ada rumah sakit, tidak ada kantor polisi, tidak ada air mengalir, tetapi ada 4 tempat hiburan untuk orang dewasa. Terdengar mustahil, bukan? Selamat datang di Pulau Migingo, sebuah kota terapung di jantung Danau Victoria, salah satu tempat paling padat di bumi. Kehidupan di sini ditentukan oleh kegiatan menangkap ikan. Jadi, bagaimana sebuah komunitas bisa terus bertahan tanpa layanan kesehatan, tanpa jalan, dan hanya dengan lorong-lorong sempit? Dan kenapa Kenya dan Uganda saling memperebutkan sebuah batu di tengah danau? Tetap bersama kami untuk mengungkap rahasia menarik Pulau Migingo. Anda tidak akan menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Pulau Migingo berada di tengah Danau Victoria, salah satu danau terbesar di Afrika. Walau ukurannya kecil, nilainya sangat besar. Pulau mungil ini, yang luasnya bahkan tidak sampai setengah lapangan sepak bola, menarik para nelayan dari berbagai tempat karena perairannya kaya akan ikan nila perch. Sebelum dihuni, Migingo dipercaya sebagai pulau yang membawa kutukan. Namun pada awal tahun 1990-an, 2 nelayan asal Kenya tiba di sini karena tertarik oleh harapan hasil tangkapan yang melimpah. Tidak lama kemudian, kabar itu menyebar ke seluruh danau dan semakin banyak orang datang. Pulau ini lalu menjadi simbol harapan dan kesempatan. Migingo mungkin hanya tampak seperti titik kecil di luasnya Danau Victoria, tetapi pulau ini menyimpan kisah tentang keteguhan dan harapan yang membentuk kehidupan di sana. Jangan kemana-mana, karena kisah luar biasa ini masih jauh dari selesai. Seperti apa kehidupan ketika seluruh ekonomi berjalan tanpa infrastruktur dasar? Di Pulau Migingo, memancing adalah segalanya. Setiap pagi buta, pulau ini mulai bergerak. Perahu-perahu yang dipenuhi nelayan penuh harapan berlayar ke perairan dalam Danau Victoria untuk mencari nila perch dan tilapia yang sangat berharga. Ikan-ikan ini, yang bernilai ribuan dolar di pasar internasional, dijual kepada pembeli di daratan utama dan menjadi jalur ekonomi yang sangat penting bagi warga pulau. Namun kehidupan di Migingo tidak hanya ditentukan oleh memancing. Di tengah deretan gubuk logam dan lorong-lorong sempit, ada perdagangan kecil yang terus hidup. Ada toko, salon kecantikan, bar, dan bahkan 4 tempat hiburan untuk orang dewasa. Walau menghadapi banyak kesulitan, Migingo tetap menjaga tradisinya. Meski ruang sangat sempit, pulau ini tetap menjadi tempat yang hidup untuk mengekspresikan budaya. Festival lokal dan upacara keagamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan di sini, memberi rasa kebersamaan dan tujuan hidup. Di salah satu ruang terbuka yang sangat terbatas, warga berkumpul untuk beribadah, bernyanyi, dan merayakan kebersamaan. Ritual ini menyatukan mereka, membantu menjaga hubungan dengan warisan budaya dan dengan sesama. Bagaimana menurut Anda hidup di tempat tanpa infrastruktur resmi, di mana setiap jengkal ruang sangat berharga dan tradisi sama pentingnya dengan memancing? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari kejauhan, Migingo terlihat seperti tumpukan seng yang mengapung di atas air. Namun saat Anda semakin dekat, kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Batu kecil ini dipenuhi gubuk-gubuk logam yang berdiri begitu rapat hingga sulit melihat batas antara satu bangunan dan bangunan lainnya. Bagi banyak pengunjung, pemandangan ini sangat sulit dipercaya. Seperti sebuah kota terapung yang dipaksa masuk ke area kurang dari setengah hektar. Saya kira ini hanya pos nelayan kecil. Tetapi saat saya mendekat, saya sadar ini adalah satu komunitas penuh yang dipadatkan ke dalam ruang sekecil mungkin. Kata seorang pengunjung yang datang untuk pertama kali. Anda bahkan hampir tidak bisa melihat air karena pulau ini begitu padat. Rasanya seperti kaleng berisi rumah-rumah yang mengapung di danau. Setiap bagian kecil di Migingo sangat berharga. Jalan setapak sempit di pulau ini menjadi satu-satunya bentuk infrastruktur, berkelok di antara rumah seadanya
dan perahu yang bersandar di air yang bergelombang. Dengan sekitar 500 penduduk yang tinggal di wilayah lebih kecil dari setengah hektar, tingkat kepadatan penduduknya menyaingi tempat-tempat paling padat di bumi. Seringkali sampai 8 orang berbagi satu kamar, tanpa ruang untuk jalan, taman, atau bentuk hiburan lain. Saya harus berjalan menyamping hanya untuk melewati beberapa lorong, kenang seorang pelancong. Rasanya sesak sekali. Pulau ini sangat kecil, tetapi begitu banyak orang menyebutnya rumah. Sulit membayangkan bagaimana mereka bisa menjalani hidup seperti ini. Tetapi entah bagaimana mereka berhasil. Listrik di sini adalah kemewahan yang jarang ada. Generator hanya menyala beberapa jam setiap hari, dan panas yang terjebak di bawah atap logam membuat rumah-rumah terasa sangat pengap. Dapur dibuat seadanya, dengan kompor kecil atau api terbuka yang ditempatkan di ruang yang sudah sempit. Meski begitu, kehidupan di Migingo tetap berjalan dengan caranya sendiri. Dari kebutuhan pokok hingga pakaian buatan tangan, toko-toko kecil melayani kebutuhan harian penduduk. Dan jangan lupakan apotek, karena ada beberapa di pulau kecil ini. Namun, jika membutuhkan perawatan medis yang serius, warga harus pergi ke daratan utama karena di sini tidak ada rumah sakit. Bahkan kantor polisi pun tidak ada. Meski demikian, bar, restoran, dan bahkan kasino sederhana memberi sedikit hiburan setelah hari panjang di atas air. Pada hari-hari perayaan, musik dari berbagai daerah memenuhi udara, dan lorong-lorong sempit dipenuhi tawa. Ini adalah tempat di mana kegembiraan tetap hidup, bahkan di tengah kesulitan yang luar biasa. Hal yang paling mengagumkan adalah rasa solidaritas di antara penduduknya. Tanpa layanan kesehatan resmi, sekolah, atau infrastruktur memadai, warga Migingo mengandalkan satu sama lain. Pertemuan kecil di tempat seadanya menyatukan komunitas untuk berbagi cerita, merayakan tradisi, dan saling mendukung saat menghadapi kesulitan. Mengapa Kenya dan Uganda sampai berselisih karena sebuah pulau batu yang luasnya hanya setengah lapangan sepak bola? Sebelum alasan itu dijelaskan, jika Anda ingin membantu saya dengan cara sederhana, luangkan 10 detik untuk menyalakan lonceng notifikasi dan berlangganan. Dukungan itu sangat berarti bagi channel ini. Dan jika Anda melakukannya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat tayangan ini jadi lebih baik untuk Anda. Setuju? Jawabannya ada di bawah permukaan air di sekitar Migingo, perairan yang dipenuhi nila perch. Ikan bernilai sangat tinggi di pasar dunia. Menariknya, nila perch bukan bagian asli dari ekosistem Danau Victoria. Ikan ini diperkenalkan pada tahun 50-an, lalu berkembang dengan sangat cepat dan segera menjadi spesies yang dominan. Ikan besar ini yang beratnya bisa mencapai 400 pon, bukan hanya disukai secara lokal, tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang sangat bernilai, memasok pasar di Eropa dan Asia. Bagi nelayan dari Kenya dan Uganda, perairan di sekitar Migingo memberi peluang ekonomi yang luar biasa, menyediakan makanan dan penghasilan bagi banyak keluarga. Namun, ketika kekayaan hadir, masalah sering ikut datang. Hasil besar dari danau ini menarik bukan hanya nelayan pekerja keras, tetapi juga orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan. Muncul laporan tentang perompakan di wilayah ini ketika perahu diserang dan perlengkapan menangkap ikan dirampas. Pada tahun 2004, penjaga pantai Uganda mulai hadir di Migingo dengan alasan untuk menjaga keselamatan dan keamanan semua orang. Tetapi keamanan itu datang dengan syarat. Pihak Uganda mulai menarik pajak dari warga Migingo, padahal banyak dari mereka terbiasa bekerja secara mandiri. Hal ini memicu perselisihan, dengan sebagian warga menolak membayar dan ketegangan pun meningkat. Kedua negara ingin memperoleh manfaat dari pajak yang dihasilkan wilayah. Yang penting secara ekonomi ini, dan perselisihan itu berkembang menjadi konflik yang kemudian dikenal sebagai perang terkecil di Afrika. Dampak konflik ini tidak hanya soal pemerintahan,
tetapi juga sangat memengaruhi orang-orang yang bergantung pada penangkapan ikan untuk hidup. Ketegangan meningkat ketika Kenya dan Uganda sama-sama mengirim perwakilan untuk menegaskan kendali mereka, sehingga kehidupan warga Migingo menjadi semakin rumit. Sampai hari ini, status kepemilikan pulau itu masih diperebutkan, dan kedua negara tetap bertahan pada klaim masing-masing. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang Anda pikirkan tentang situasi di Pulau Migingo? Apakah penduduknya bisa benar-benar menemukan kedamaian, atau mereka akan terus berada di bawah tekanan kekuatan dari luar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kehidupan di Migingo sudah sulit, tetapi tantangan yang dihadapi pulau kecil ini terus bertambah. Di pusat semua itu ada masa depan yang belum pasti. Masa depan yang sangat bergantung pada perairan yang menopang kehidupan mereka. Nile perch, sumber utama bagi ekonomi Migingo, telah menjadi mata pencaharian bagi banyak penduduk. Namun, kekhawatiran tentang penangkapan ikan berlebihan dan menurunnya jumlah ikan mulai menimbulkan peringatan di seluruh Danau Victoria. Para ahli mengingatkan bahwa tanpa praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, stok ikan yang menjadi sandaran banyak orang bisa terus berkurang. Dan hal ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi wilayah tersebut. Hidup di Migingo memang unik, tetapi jelas tidak mudah. Wilayah pulau yang sempit harus menampung banyak orang, sehingga kondisi tempat tinggal menjadi sangat padat. Sebagian besar warga tinggal di rumah-rumah kecil darurat yang sering dihuni beberapa orang dalam satu atap. Jalur-jalur sempit yang membelah pulau berfungsi sebagai jalan, menciptakan suasana yang ramai, tetapi juga penuh kedekatan antar sesama. Walaupun semangat bertahan hidup sangat kuat di antara penduduk pulau, akses terhadap layanan penting masih sangat terbatas. Infrastruktur dasar seperti sistem sanitasi, air bersih, dan fasilitas kesehatan sangat minim, sehingga muncul tantangan besar yang menuntut solusi kreatif. Meski menghadapi semua ini, para penduduk tetap menunjukkan keteguhan dan kemampuan menyesuaikan diri yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Agar Migingo bisa terus berkembang, persoalan pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan kesehatan masyarakat harus segera mendapat perhatian. Dengan menerapkan cara menangkap ikan yang berkelanjutan, memperbaiki infrastruktur, serta memperluas akses ke layanan kesehatan dan sanitasi, pulau ini bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Menangani masalah ini penting, bukan hanya bagi warga Migingo, tetapi juga untuk menjaga nilai budaya dan kontribusi ekonomi unik yang diberikan pulau ini bagi kawasan sekitarnya. Pulau Migingo kecil, padat, dan penuh perdebatan. Namun kisahnya, seperti banyak tempat lain, dimulai jauh sebelum bangunan pertama berdiri. Mari kita mundur sejenak dan melihat bagaimana pulau ini menjadi seperti sekarang. Pada tahun 1991, dua nelayan Kenya membuat keputusan yang mengubah hidup mereka. Mereka mendirikan tempat tinggal sementara di Migingo, sebuah batu kosong yang belum berpenghuni di Danau Victoria. Bagi kebanyakan orang, gagasan hidup di pulau sekecil dan seterpencil itu mungkin terdengar aneh, tetapi bagi kedua nelayan ini, langkah itu sangat masuk akal. Letaknya berada tepat di pusat perairan yang kaya ikan, sehingga pulau ini memberi keuntungan besar. Mereka berada sangat dekat dengan lokasi penangkapan terbaik, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Apa yang awalnya hanya pos nelayan sederhana, tumbuh dengan cepat. Saat kabar itu menyebar, lebih banyak nelayan, pedagang, dan pendatang berdatangan, tertarik oleh perdagangan ikan yang sedang berkembang pesat. Selama bertahun-tahun, batu tandus yang dulu kosong berubah menjadi pusat kegiatan yang sibuk, didorong oleh tingginya permintaan terhadap Nile perch, ikan yang telah mengubah ekonomi setempat. Jika Anda memperbesar Google Maps, Anda akan melihat Migingo berada dekat perbatasan Kenya dan Uganda. Untuk waktu yang lama, pulau kecil ini berada di wilayah abu-abu, dengan status yang tidak pasti, hampir seperti wilayah yang berdiri sendiri. Satu hal yang benar-benar jelas hanyalah nilainya secara ekonomi. Karena nelayan terus datang ke pesisirnya, Kenya dan Uganda sama-sama mulai tertarik
dan masing-masing ingin menguasai wilayah penangkapan ikan yang sangat menguntungkan ini. Hari ini, Migingo jauh lebih dari sekadar pos penangkapan ikan. Pulau ini menjadi bukti betapa cepatnya sebuah ruang terpencil bisa berubah menjadi pusat ekonomi yang menarik orang dan kekuasaan sekaligus. Namun, saat jumlah penduduk bertambah dan nilainya makin tinggi, ketegangan antara dua negara tetangga itu juga ikut meningkat, karena keduanya sama-sama mengincar kekayaan pulau tersebut. Migingo bukan hanya sebuah pulau. Tempat ini adalah gambaran kecil dari Afrika Timur. Orang Kenya, Uganda, bahkan Tanzania tinggal di sini. Dan setiap kelompok membawa bahasa, kebiasaan, dan keyakinan mereka sendiri. Bahasa utama yang digunakan adalah Swahili, tetapi di lorong-lorong sempit dan ruang yang padat, Anda juga akan mendengar campuran dialek lain dari berbagai wilayah sekitar. Keberagaman inilah yang memberi warna hidup pada pulau ini. Meskipun teknologi modern seperti internet dan televisi hampir tidak ada. Tanpa kemudahan itu, warga Migingo belajar menciptakan hiburan mereka sendiri. Kehidupan sosial di pulau ini berpusat pada kegiatan bersama. Baik itu berkumpul di bar setempat, menari, atau saling bercerita. Hidup di sini memang intens, tetapi rasa kebersamaannya sangat kuat. Kurangnya hiburan modern tidak melemahkan hubungan sosial mereka, justru membuat ikatan itu semakin erat. Walaupun ada ketegangan politik antara Kenya dan Uganda, kehidupan bersama di Migingo ternyata cukup damai. Warga Kenya dan Uganda tinggal bersama, bekerja bersama, bahkan menikah satu sama lain. Pulau ini memiliki aturan sendiri, semacam hukum pulau tidak resmi, yang dibentuk warga dari waktu ke waktu untuk mengatur perselisihan dan menjaga ketertiban. Bentuk pengaturan diri yang unik ini dipandu oleh para tetua dan tokoh masyarakat yang dihormati, yang memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik dan mengatur kehidupan sehari-hari. Agama juga memegang peran penting dalam komunitas ini. Kristen dan Islam adalah keyakinan utama di pulau tersebut, dan kehidupan damai antara penganut keduanya sangat terlihat. Kedua agama ini memberi rasa identitas dan juga ketenangan di tengah tantangan hidup sehari-hari di Migingo. Ini bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga menjadi penopang utama bagi daya tahan dan persatuan masyarakat pulau. Dan walaupun kehidupan di Migingo tampak seperti dunia yang terpisah, pulau ini telah menarik perhatian banyak orang dari luar. Jurnalis, pembuat dokumenter, dan peneliti dari berbagai negara datang untuk memahami kehidupan di ruang yang unik dan penuh konflik ini. Namun untuk masuk ke Migingo tidaklah mudah. Untuk mendarat di sana, Anda perlu izin dan harus membayar biaya sekitar $50, yang kemudian dibagi antara para pemimpin dari Kenya dan Uganda yang mengatur batas tidak resmi pulau itu. Danau Victoria adalah danau terbesar di Afrika dan danau air tawar terbesar kedua di dunia dengan luas lebih dari 69.000 km persegi. Danau ini berada di pertemuan 3 negara, yaitu Kenya, Uganda, dan Tanzania. Namun Pulau Migingo terletak di zona yang sangat sensitif, tepat di titik pertemuan perbatasan Kenya dan Uganda. Dengan luas daratan hanya sekitar 2.000 meter persegi, Migingo begitu kecil hingga bisa dengan mudah tenggelam dalam luasnya danau. Tetapi pulau ini sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Pulau ini telah menjadi pusat dari sengketa wilayah yang keras dan terus berlangsung antara Kenya dan Uganda. Kedua negara sama mengklaim pulau ini dan perairan kaya ikan di sekitarnya. Daratan kecil ini mungkin hanya tampak seperti titik di peta, tetapi wilayah penangkapan ikannya adalah tambang emas bagi perekonomian. Ketegangan antara Kenya dan Uganda soal Migingo bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, pulau ini berada di tengah perdebatan sengit, dengan masing-masing negara menegaskan hak mereka atas pulau dan perairan di sekitarnya. Walaupun kedua negara memiliki kepentingan dalam sengketa ini, Migingo tetap menjadi lokasi yang sangat penting bagi para nelayan setempat.
sehingga menjadikannya titik perhatian yang tidak bisa diabaikan oleh kedua pemerintah. Jika Anda menikmati video hari ini, silakan tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Saya yakin Anda akan menyukai konten tersebut. Tulis di kolom komentar negara mana yang ingin Anda lihat berikutnya di channel kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.